Halo adik-adik, salam. Puji Tuhan, kita selalu tetap diberikan kesehatan, kekuatan. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan. Walaupun suasana di luar sana kita lihat pandemi COVID-19 selalu menghantui kita semua. Puji Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan melindungi kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh mengucap syukur semuanya. Karena kita boleh melaksanakan kegiatan kita sepanjang waktu-waktu yang telah lewat. Terima kasih kepada Ketua KPA Resort GKI Melayang mempercayakan kami untuk bekerja melaksanakan perayaan Hari Anak GKI tahun 2021. Terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah berjerih lelah, berjuang, walaupun kita melaksanakan secara virtual. Lomba-lomba yang kita laksanakan adalah lomba video menyanyi anak secara akapela. Kemudian juga lomba bercerita guru sekolah minggu. Lomba menyanyi akapela ada 3, adik-adik ya. Kelas besar, kelas tanggung, dan kelas kecil. Saat ini panitia sudah bekerja secara maksimal agar memperoleh yang terbaik dari yang baik. Banyak sekali video-video yang dikirimkan kepada panitia. Pesertanya untuk menyanyi secara akapela. Kelas kecil ada berjumlah 68 orang, kemudian kelas tengah 53 orang, dan kelas besar 73 orang. Video dikirimkan langsung ke panitia dalam hal ini, dan kemudian dari panitia meranking, mengambil 15 besar dari masing-masing peserta lomba menyanyi secara akapela itu. Dari 15 besar itu panitia memohon dengan hormat kepada juri yang dalam hal ini bukan guru-guru sekolah minggu tetapi orang yang berkompeten di dalamnya. Dan dari hasil itu juri menetapkan ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, 2, dan 3. Tetapi adik-adik jangan pernah kecewa. Karena kita semua adalah juaranya. Juara untuk memuji nama Tuhan. Baik adik-adik, di dalam adik-adik menyanyi secara akapela, tim juri memberikan masukan. Bukan cuma untuk adik-adik, tetapi bagi guru-guru sekolah minggu, bagi kita semua. Yang pertama, adik-adik mempunyai kemampuan bernyanyi. Hanya saja belum dimaksimalkan. Karena sudah diberikan kemudahan untuk bernyanyi secara mandiri di rumah masing-masing. Tidak ketemu langsung ya. Kemudian diperlukan bimbingan, pelatihan dan pengetahuan secara teknis. Mungkin yang sudah biasa, is oke aja ya. Kemudian di dalam pengambilan video, karena di beberapa video yang diupload menampilkan kualitas video yang bukannya tidak bagus, tetapi kurang bagus hasilnya. Nah, adik-adik, untuk pemenang lomba video menyanyi secara akapela, kelas besar, kelas tanggung, dan kelas kecil, mari kita simak, inilah pemenang lombanya.
Good, itulah adik-adik pemenang lomba di kesempatan menyanyi ini ya. Nanti pemenang lomba akan dihubungi melalui guru sekolah minggu masing-masing gereja. Jadi yang menang jangan berbesar hati, yang tidak menang tetap semangat untuk lebih baik lagi. Karena kita semua adalah juara untuk memuji nama Tuhan. Kemudian panitia juga mengadakan lomba bercerita guru sekolah minggu. Dalam hal ini jumlah peserta ada 6 orang kakak-kakak sekolah minggu seresort GKT Melayang yang boleh ambil bagian di dalamnya. Nah, para pemenang lomba bercerita guru sekolah minggu, ini dia tayangannya. Tereng. Itu dia pemenangnya. Tetap semangat untuk bercerita. Buat kakak semua yang lain, mari kita bergabung kembali, semangat untuk bercerita walaupun di suasana keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih buat kakak-kakak semua, terima kasih buat adik-adik semua atas partisipasinya. Kami selaku panitia mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan lomba ataupun kegiatan yang lainnya kami banyak kekurangan maupun kesalahan. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, juara di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, tidak terasa sudah memasuki bulan Agustus ya. Dan hari ini secara khusus diperingati sebagai Hari Pemuda GKE. Maka mari kita mengucapkan selamat Hari Pemuda untuk kakak-kakak kita semua yang sudah dewasa.
Nah, sekarang mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan penuh sukacita. Hari ini ibadah kita dipimpin oleh Kak. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Krisdiana Saisataina STH. Dan dengan Kak Atik dari SPA Tamiang Layang. Dan juga Perkenalkan, nama kakak Rini Aprilia Denova, kakak dari SPA GKE Pulau Jagau, dan pemain musik kita Kak Erwin dari SPA GKE Tamiang Layang. Baiklah adik-adik, mari kita memulai sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan yang mengatakan halo hello ola ola. halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu cucu cucu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya Kak, kalau ada Yesus bersama kita tidak perlu takut ya Kak? Iya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu cucu cucu cucu? Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Baiklah, adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari Minggu ini kami anak-anak Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Ini doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. 1 Petrus 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Amin. Petrus 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. 1 Petrus pasal 3 ayat 12c. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 3 ayat 12c. Tetapi wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Rini Panakriani dari kelas besar. 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya
kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Shalom, perkenalkan nama saya Iski Anugrah Nur, saya perwakilan dari SPA Balawa, kategori kelas tengah. Hari ini saya akan menghafalkan ayat Alkitab yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12c. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Egel. Saya perwakilan dari SPA Balawa, kategori kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan nas Alkitab yang diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya Eklesia Ladova dari SPA GKE Sinta Jaweten. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 3 ayat 12 yang berbunyi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Shalom, nama saya Bimbim. Saya ingin menghafal ayat emas 1 Petrus ayat 3 pasal ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada pemohon mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan seperti menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat mas kali ini diambil dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Selamat hari Minggu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Amsal pasal 3 ayat 5. Demikian bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat emas kita pada minggu hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Amsal pasal 3 ayat 5. Demikian bunyinya, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 3 ayat 5.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Dari mana, Kak? Dari Yohanes pasal 13 ayat 34 yang mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Adik-adik, kita punya teladan tentang kesetiaan dari satu tokoh yang hebat. Adik-adik tahu siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu contoh teladan tentang kesetiaan. Dan lagu kita sebelum mendengarkan cerita hari ini adalah "Ada Satu Sobatku". Yuk kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita punya satu sobat yang setia dan tak pernah tinggalkan kita, yaitu namanya Yesus. Betul sekali, Kakak. Semangat adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 14 dan 2 Samuel pasal 11 dan 12 yang akan disampaikan oleh siapa, Karini? Yang dibawakan oleh Kak Krisdiana Saisatania STH. Ayo kita saksikan sama-sama. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap keadaan kita sekalian baik-baik saja.
Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 2 Samuel pasal 11 dan pasal yang ke-12. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita yang nanti akan ditampilkan melalui video, kakak akan ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berkati dan sertai setiap anak-anak yang berada di rumah maupun yang ada di sini untuk dapat mendengarkan dan menonton video cerita Alkitab dengan baik dan tenang. Begitu pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Engkau selalu berikan hikmat kebijaksanaan agar setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu dapat seturut dan berkenan dengan nama-Mu. Di dalam dan oleh nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini mari kita saksikan bersama video yang akan ditampilkan berceritakan tentang Raja Daud dan Batsyeba. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ada yang tahu nih siapa itu Daud? Nah, Daud adalah seorang pahlawan yang dengan penuh keberanian dan tentunya anugerah Tuhan Allah, dia berhasil mengalahkan raksasa dari bangsa Filistin yang bernama Goliat. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan satu kali ketekan dari kata pel yang tepat mengenai bagian kepala Goliat, yang membuat ia jatuh dan kalah melawan Daud. Karena Allah berkenan atas Daud, maka ia dijadikan raja atas seluruh bangsa Israel. Nah, tahukah adik-adik sekalian, walaupun Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah, ia juga pernah jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatannya kepada Allah. Diceritakan pada firman Tuhan, pada suatu petang ketika Raja Daud ini bangun dan berjalan di atas Soton, ia kemudian melihat ada perempuan yang sangat cantik yang bernama Batsyeba. Nah, Batsyeba ini adalah istri dari Uria yang adalah seorang tentara pasukan Israel. Karena kecantikan yang dimiliki oleh Batsyeba ini, sehingga membuat Raja Daud menginginkan Batsyeba. Ia ingin agar Batsyeba menjadi miliknya dan menjadi istrinya. Sehingga muncullah rencana yang jahat yang dipikirkan oleh Raja Daud ini. Nah, rencana jahat itu adalah Raja Daud ingin agar Uria ini mati. Lalu Raja Daud menyusun rencana agar membuat Uria ini mati, yaitu dengan cara Raja Daud kemudian memutuskan untuk membuat surat dan meminta agar Uria memberikannya kepada Yoab, yaitu pemimpin pasukan perang, untuk dapat menempatkan Uria berada di barisan paling depan ketika perang sedang terjadi. Nah, hal ini dilakukan oleh Raja Daud agar Uria lah yang lebih dahulu mati dalam perang itu. Maka atas perintah dari Raja Daud, Uria ditempatkan pada barisan depan, dan benar saja Uria pun mati dalam peperangan. Melihat apa yang telah Raja Daud ini lakukan, hal ini yang membuat Allah marah dan murka terhadap Daud karena ketidaktaatan yang telah ia lakukan. Bagaimana tidak, kalau Raja Daud telah mengambil Batsyeba dan ia juga telah membunuh Uria untuk menutupi semua kesalahan yang telah ia lakukan dengan Batsyeba. Dan karena Raja Daud ini ingin menjadikan Batsyeba sebagai istrinya.
Lalu Allah mengutus Yonatan untuk menegur dan mengingatkan setiap dosa yang telah Raja Daud ini lakukan, yang membuat Allah murka kepada Raja Daud. Yonatan menegur Daud dengan menggunakan perumpamaan. Sehingga setelah mendengar teguran Allah melalui Yonatan, yang akhirnya membuat Daud ini malu dan menyesal, sehingga ia datang kepada Tuhan dan meminta untuk diampuni setiap dosa yang telah ia lakukan. Walaupun dosa Daud ini memang telah diampuni oleh Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah adalah seorang yang penuh kasih dan keadilan. Ia tetap menghukum Daud, sehingga anak yang dilahirkan Batsheba itu sakit, dan pada hari yang ke-7 anak itu pun mati. Nah, kakak rasa adik-adik semua pasti sudah mendengarkan atau sudah melihat cerita yang tadi ditampilkan. Nah, refleksi cerita bagi kita pada saat ini adalah seperti pada saat ini nas kita adalah Keluaran pasal 20 ayat 14 dan juga 2 Samuel 11 dan 12. Ini bersama-sama menceritakan pertama-tama dari Keluaran pasal 20 ayat 14 ini tentang larangan Tuhan untuk tidak melakukan perbuatan zina. Nah, berzinah ini artinya perbuatan orang yang tidak setia, baik antara suami dan istri atau perempuan dan laki-laki, yang dilakukan melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Nah, adik-adik semua, bagaimana sih hubungan suami istri itu? Nah, hubungan suami istri itu sama seperti adik-adik melihat bagaimana papa dan mama adik-adik di rumah yang dipersatukan oleh peneguhan nikah dan didasari dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu merupakan gambaran dari suami dan istri tadi. Nah, adik-adik sekalian, kenapa adik-adik harus belajar tentang kesetiaan? Karena Tuhan Yesus itu sangat senang dan sukacita ketika Dia mengetahui kita adalah seorang yang setia. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang yang tidak setia. Seperti lagu yang sudah tadi disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu tentang Tuhan Yesus itu adalah sosok yang setia. Itu merupakan contoh dan gambaran mengapa Tuhan ingin agar kita anak-anaknya itu dapat setia sama seperti dirinya. Nah, lalu iblis juga bekerja dengan berbagai macam cara. Contohnya, dia dapat membuat awalnya keluarga itu bahagia, tetapi jika ada celah untuk iblis masuk, maka keluarga tersebut bisa saja kacau. Contohnya bisa terjadi perceraian dan lain sebagainya. Sama seperti diceritakan pada cerita yang tadi sudah ditampilkan tentang bagaimana Raja Daud dan Batsheba, di mana sudah diceritakan bahwa Raja Daud ini sebenarnya memiliki istri, tetapi ketika dia berjalan-jalan di suatu petang, dia melihat Batsheba ini yang memiliki paras yang begitu cantik, dan juga pada saat itu kebetulan dia melihat Batsheba sedang mandi pada saat itu, dan muncullah rasa suka, rasa ingin memiliki oleh Raja Daud ini. Sehingga walaupun dia tahu bahwa Batsheba ini memiliki suami, dia melakukan berbagai macam cara untuk dapat menyingkirkan suaminya itu. Nah, suami Batsheba ini adalah Uria. Uria ini adalah seorang tentara dari pasukan Israel. Nah, pada saat itu Raja Daud ini merencanakan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Pada akhirnya dia membunuh atau dia meminta agar Uria ini dapat tampil di depan ketika sedang ada perang, dan benar saja yang terjadi adalah Uria ini mati. Nah, dapat kita bayangkan bahwa pada saat itu Allah sangat marah kepada Daud. Bayangkan saja ada beberapa kali Daud melakukan dosa yang menurut Allah itu merupakan dosa dari ketidaktaatan Daud. Yang pertama, dia mengingini istri orang lain. Melalui setiap pikiran mengingini perempuan, itu merupakan salah satu contoh zina yang sangat kecil yang bisa saja kita lihat. Dan yang kedua adalah dia memiliki rencana yang jahat untuk membunuh Uria ini. Nah,
Ketika Allah marah, Allah mengutus Yonatan untuk menegur Raja Daud. Dan benar saja, setelah Yonatan datang dan menegur Raja Daud, dia tersadar akan setiap kelakuan yang telah ia lakukan. Dan dia meminta mohon kepada Allah. Adik-adik sekalian, walaupun sebenarnya dosa Daud ini sudah diampuni oleh Allah, tetapi Allah yang perlu kita ingat adalah Allah yang baik dan juga Allah yang adil. Memang dia sudah mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh Daud, tetapi tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung olehnya. Maka oleh sebab itu konsekuensinya adalah keluarga Daud ini tidak bahagia, dan dapat kita lihat anak yang dikandung oleh Batsheba ini ketika dilahirkan selama 7 hari dia menjalani sakit-sakit, dan pada hari yang ke-7 anak tersebut mati. Nah, adik-adik sekalian, Batsheba juga bersalah karena dia tidak bisa berhati-hati dalam menjaga tubuhnya, dalam menjaga perasaannya dan juga pikirannya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang Allah inginkan adalah agar kita dapat hidup suci, tidak seperti Batsheba ini. Nah, ada 3 hal pokok yang bisa kita pelajari bersama pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan Allah tidak suka dengan orang yang tidak setia. Seperti yang tadi kakak bilang, Tuhan Allah itu sangat senang dengan orang yang setia. Dia meneladankan kesetiaan sehingga dia ingin adik-adik sekalian dapat hidup setia. Dan yang kedua adalah Allah itu baik dan adil. Perlu diingat, walaupun Allah itu baik, tapi Allah itu adil. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, pasti akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu tidak untuk menghukum sebenarnya, tapi untuk membuat kita belajar dari kesalahan dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah tujuannya Allah ingin kita hidup bahagia dan terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya melalui cerita dan refleksi pada saat ini adik-adik bisa belajar bersama dan juga dapat menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kakak-kakak semua dan adik-adik di rumah, ayat emas bagi kita yang diambil dari Mazmur pasal 112 ayat 1 dan ayat yang kedua, isinya sebagai berikut. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kakak Kris, sekarang apa sih arti ayat emas kita yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 2? Ya, terima kasih kakak-kakak, adik-adik sekalian. Arti dari ayat emas dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ini adalah Tuhan Allah itu sangat senang terhadap setiap orang yang suka akan segala perintahnya. Contohnya ketika adik-adik sekalian tidak melakukan dosa seperti tidak berbohong, tidak mencuri, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka Allah akan berkenan kepada setiap hidup adik-adik sekalian. Itu arti dari ayat Alkitab kita pada saat ini. Terima kasih Kakak Kris atas penyampaian ayat emasnya. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Baiklah, sebelum kita memasuki ke dalam doa syafaat, mari kita memuji Tuhan yang mengatakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus
the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Nah, sekarang bahasa apa lagi, Kak? Sekarang kita pakai bahasa Maanyan. Iya. Yesus sang buang lewuku, sanang-sanang le, sanang-sanang le, sanang-sanang le. Yesus sang buang lewuku, sanang-sanang le, sanang-sanang le. Adik-adik, kini saatnya bagi kita untuk memasuki doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Baik, mari adik-adik sekalian kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami sekalian, sehingga kami dapat tetap berada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih pula kami ucapkan ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan cerita Alkitab yang mengajarkan kami anak-anak-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan adil. Kami bersama diajarkan agar dapat menjaga hidup kami tetap senantiasa suci, bersih, dan menjadi orang-orang yang setia. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan mereka hanya di dalam tangan-Mu. Beri mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat terus mengikuti setiap proses demi proses kehidupan yang berlangsung, serta jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati pula pendidikan bagi setiap anak-anak Tuhan, walaupun kami mengetahui pada saat ini kondisi situasi COVID-19 yang semakin merajalela, yang mengharuskan mereka untuk melakukan segala sesuatu dari rumah dan tetap berada dalam rumah. Tetapi hal ini tidak menutup semangat mereka untuk dapat terus bertekun, rajin, dan terus berjuang untuk memperoleh hasil yang terbaik di dalam setiap pendidikan mereka. Tidak lupa pula ya Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua. Buat kami para orang tua, kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran untuk dapat mendidik anak-anak kami. Dan ajarkan kami untuk tetap terus meneladani teladan Yesus Kristus, menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak kami, agar kiranya apa yang kami ajarkan semua berkenan dan berdasarkan atas nama Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, kami teringat akan situasi yang terus-menerus terjadi pada saat ini. Situasi perkembangan COVID-19, khusus di daerah Barito Timur ini semakin meninggi dan memuncak. Kiranya Tuhan Engkau sertai dan berkati kami sekalian, beri kami anak-anak-Mu kekuatan imun yang baik, dan berikan kami agar kami tetap terus berjaga-jaga dan berhati-hati. Begitu pula buat para orang-orang di depan sana yang tetap berdiri teguh berjuang untuk memberantas COVID-19. Kiranya Tuhan selalu sertai, beri mereka kesehatan, kekuatan, dan cukupkan apa yang mereka perlukan. Ada banyak hal yang ingin kami doakan ya Tuhan, terkhususnya pada saat ini. Kami bersama-sama memperingati Hari Pemuda GKE. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan setiap pemuda GKE kami, kiranya Tuhan terus beri mereka kesehatan, kekuatan, napas kehidupan, dan juga kiranya Tuhan berikan mereka kreativitas agar mereka dapat mampu melayani Tuhan dengan tulus. Ini kami ya Tuhan, kami alaskan doa kami ini dalam doa yang telah Engkau ajarkan dari murid-murid-Mu sampai saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapa yang membunuh saudaranya karena iri?
persembahan saudaranya itu diterima Allah menurut cerita Alkitab? Jawabannya Kain. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapa yang akan dipersembahkan Abraham kepada Tuhan di salah satu gunung di Tanah Moria? Silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita memuji Tuhan yang mengatakan setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ya Kak, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia dengan orang-orang yang mengasihi kita dan tentu saja setia kepada Tuhan ya Kak. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Adik-adik, Tuhan senang kepada anak-anak yang setia. Setia kepada orang-orang yang kita kasihi, terlebih setia kepada Tuhan Yesus seumur hidup kita. Marilah kita selalu berdoa supaya diberkati keluarga kita. Nah, untuk menutup ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat kami ikuti dengan baik. Berkatilah kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan datang, agar selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon perlindungan. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Hari Pemuda GKE, dan selamat merayakan ulang tahun Kabupaten Barito Timur yang ke-19 tahun. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik.